Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna Allah yarfa'u bihadal kitabi aqwaman wa yada'u bihi akharina. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala yarfa'u, mengangkat, bihadal kitab, dengan kitab, aqwaman wa yada'u bihi akharina. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat dengan kitab, yaitu Al-Quran ini, beberapa kaum, dan juga dengan kitab Al-Quran ini Allah merendahkan yang lain. Ini menunjukkan bahwa salah satu penyebab kemuliaan yang dimiliki oleh seseorang itu adalah karena dia membaca, karena dia menghafal dan mengajarkan Al-Quranul Karim. Ini menunjukkan bahwa salah satu penyebab kemuliaan yang dimiliki oleh seseorang adalah karena dia membaca, karena dia menghafal dan mengajarkan Al-Quran, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat derajatnya dan memuliakannya. Sebaliknya, ada sebagian orang yang karena tidak beriman kepada Al-Quran atau jauh dari Al-Quranul Karim dan tuntunannya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala rendahkan dengan perbuatan tersebut. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan merendahkannya. Dan ikhwati fillah, kita sepatutnya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena alhamdulillah kita beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Tinggal bagaimana meningkatkan membaca Al-Quran, tinggal bagaimana kita meningkatkannya, yaitu dengan membaca Al-Quran, dengan menghafalnya atau memahami kandungan dan maknanya. Kemudian setelah itu kita berupaya untuk menerapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, karena Islam itu tidak hanya teori, tidak sekadar memaparkan dalil-dalil, tidak sekadar mengeluarkan argumentasi dalam bentuk tulisan atau pembicaraan, akan tetapi Islam itu adalah praktek, yaitu ilmu yang diamalkan. Itulah Islam yang sempurna, yaitu ketika seseorang telah mendapatkan ilmu, maka ilmu itu diamalkan. Itu adalah Islam yang sempurna. Itulah yang tentu diharapkan untuk menjadi seorang muslim yang hakiki, yaitu yang mempunyai ilmu dan mengamalkan ilmunya. Kemudian setelah mengamalkan ilmunya, dia mengajarkan kepada manusia. Dia juga mengajarkan kepada manusia tentang ilmu tersebut. Dan di sini yaitu hasad yang terpuji. Ada hasad yang terpuji dan hasad yang tidak terpuji. Di sini hasad yang terpuji dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya beliau bersabda, la hasada illa fisnatain, rajulun atahu Allahu al-Qur'an fahuwa yaqumu bihi ana al-lail wa ana an-nahar, wa rajulun atahu Allah malan fahuwa yunfikuhu ana al-lail wa ana an-nahar. Tidak boleh hasad dan dengki kecuali pada dua perkara. Jadi kita tidak boleh hasad kepada orang atau dengki kepada orang lain kecuali dua perkara yang diperbolehkan untuknya hasad. Apa? Yang pertama itu seseorang yang Allah Subhanahu wa Ta'ala anugerahkan kepadanya Al-Quranul Karim, lalu dia senantiasa membaca dan menghafalnya pada siang dan malam hari. Itu yang pertama, yaitu seseorang yang Allah anugerahkan kepadanya Al-Quranul Karim, lalu dia senantiasa membacanya, senantiasa menghafalnya pada siang dan malam hari. Itulah hasad yang diperbolehkan yang pertama.
Dan yang kedua yaitu seseorang yang Allah anugerahkan kepadanya yaitu rezeki berupa harta, lalu kemudian dia senantiasa menginfakkan bagian dari hartanya di malam hari dan di siang hari. Saya ulangi lagi, yaitu seseorang yang Allah anugerahkan kepadanya yaitu rezeki berupa harta, lalu kemudian dia senantiasa menginfakkan bagian dari hartanya di malam hari dan di siang hari. Dan itulah dua perkara yang Allah perbolehkan untuknya hasad kepadanya. Hadis ini diriwayatkan oleh muttafaqun alaih. Dan hadis ini menjelaskan kepada kita yaitu tentang kecemburuan terhadap satu kebaikan yang dilakukan oleh seseorang. Seorang cemburu dan bertanya, kok dia bisa melakukan hal tersebut? Kok dia bisa mengerjakannya? Sedangkan kenapa aku tidak? Adapun hasad yang tercela yaitu hasad yang ada pada diri seseorang dan dia merasa benci terhadap nikmat yang Allah berikan kepada seorang hamba. Adapun hasad yang tercela yaitu hasad yang ada pada diri seseorang dan dia merasa benci terhadap nikmat yang Allah berikan kepada seorang hamba tersebut. Oleh karena itu, berhati-hatilah. Mari kita berintrospeksi diri dengan melihat dan memeriksa hati, apakah ada hasad atau tidak. Kalau ada, maka berupayalah untuk menghilangkannya dan mohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah Subhanahu wa taala menghilangkan rasa hasad dan dengki terhadap saudara kita. Segera kita mengupayakan untuk menghilangkannya. Jangan dibiarkan hasad dan dengki itu di dalam hati kita. Dan yakinlah kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah Subhanahu wa taala yang memberikan nikmat-nikmat itu kepada hamba-hambanya sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Dan di sini disebutkan dalam sebuah hadis, Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta. Ya Allah, tidak ada yang bisa mencegah apa yang Engkau berikan dan tidak akan ada yang bisa memberi sesuatu yang Engkau cegah. Muttafaqun alaih. Seorang mukmin beriman dengan pernyataan ini. Semua nikmat datangnya dari Allah Subhanahu wa taala dan Allah Subhanahu wa taala membagi nikmat-nikmat itu kepada hamba-hambanya sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Semua nikmat itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala dan Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat itu kepada hamba-hambanya yaitu sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Dan kita sebagai hambanya tidak boleh iri dan dengki terhadap nikmat tersebut. Kita iri dan dengki terhadap nikmat tersebut. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.